Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat podcast, Heri Kasiman Podcast. Kali ini gue akan Q&A pengusaha yang kali ini yang lagi melejit ketika masa pandemi nih guys. Dia ini memanfaatkan situasi sedang PSBB, WFH. Ya pokoknya saat-saat pandemi kali ini guys. Kita sambut ini dia, Bapak Sembi. Sembi. Alhamdulillah baik. Wih, selalu menerapkan protokol kesehatan ini Ramadan. Ya kita mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah harus. Oh iya, ini maaf ya Pak Sembi, suaranya agak kenceng nih, mic saya lagi rusak gitu di situ ya. Nah, gini mana nih Pak Sembi nih? Pekerjaan hari ini lagi libur apa lagi gimana? Lagi sibuk-sibuknya atau gimana nih Pak? Alhamdulillah bisnis tetap berjalan dan mengalami kenaikan juga, peningkatan juga. Wow, luar biasa sekali. Saya pengen tuh Pak belajar tuh kayak gitu tuh Pak nih. Jadi kan orang-orang nih pada Oke nih guys, maaf guys tadi ada iklan sebentar sedikit ya. Nih, kayak gini Pak. Nih kalau pandemi kayak gini kan banyak orang yang pada stres, banyak yang pada pusing nih, dagangannya turun, terus banyak yang di PHK. Tuh solusinya yang baik gimana tuh Pak? Kita harus jeli memanfaatkan momen dalam iya. berbisnis itu. Jangan terpaku oleh satu bisnis. Misalnya dalam masa pandemi kayak gini, seperti properti mengalami penurunan. Itu properti kayak apartemen apa rumah gitu ya Pak? Rumah-rumah daya beli konsumen jadi sedikit. Karena yang dilihat hari ini bagaimana kita bisa bertahan untuk perekonomian kita. Bahkan kan di beberapa industri terus perkantoran mereka banyak yang dirumahkan sehingga pemasukan mereka juga berkurang. Keinginan beli barang-barang yang sekunder itu juga jadi berkurang, tersier juga berkurang. Jadi yang dipikirkan ya bagaimana mereka hari ini gue bisa makan gitu. Nah, untuk memanfaatkan bisnis kita supaya bisa bertahan ya kita harus memanfaatkan momennya. Misalnya sekarang yang lagi hot apa? Masker nih. Sekarang nih katanya masker scuba kayak mau diganti nih Pak nih. Kemana mau ada persaingan bisnis scuba dengan yang sekali buang nih Pak nih. Gimana tuh Pak? Nah, kita juga harus bisa kreatif yang pengrajin scuba. Misalnya spesifikasi masker harus triple. Ya sudah dibikin triple 3 layer. Layar pertama mungkin katun, di tengahnya spons yang anti air, ketiganya katun, atau dibalik, yang pertama yang anti air, yang kedua dan ketiga boleh katun supaya lembut di wajahnya itu karena pakai katun itu. Oh gitu, berarti itu sebenarnya kalau scuba itu sebenarnya model atau bahan sih Pak itu? Scuba itu model, bisa dikatakan model juga scuba. Iya, soalnya saya juga awal-awal nih denger nih Pak, nih kan awalnya cuma dibuat di KRL doang nih. Kesini-sini saya juga kemarin ke LTC Glodok nih. Nah itu nggak boleh tuh pakai buff atau scuba gitu tuh. Ya karena rata-rata scuba dan buff kan cuma satu layer sehingga mudah masuk, seperti ya, virus-virus itu semua masuk mudah masuknya lah. Gitu tuh. Nah ini gini nih Pak nih. Solusi yang paling jitu nih Pak buat kasih solusi buat yang lagi down ya kan dagangannya atau lagi nganggur nih, gimana nih Pak yang bagus nih?
Yang solusi yang paling jitu nih Pak. Misalnya yang mereka bergerak di bidang kuliner, mereka harus inovasi dan kreatif. Seperti apa yang biasanya mereka nggak pernah memakai online, gunakan pemakaian atau permintaan order online. Misalnya bekerja sama aplikasi-aplikasi online sehingga permintaan-permintaan mereka bisa diminta melalui online. Karena kenapa? Rata-rata masyarakat sekarang ada yang PSBB, mereka berdiam di rumah, sehingga untuk keluar pun juga agak sulit. Makanya untuk memudahkan permintaan-permintaan itu, mereka menggunakan jasa aplikasi online. Nah, para pedagang ini mesti berkreatif seperti itu. Coba bekerja sama dengan aplikasi-aplikasi online agar permintaan bisa ada terus. Karena kalau misalnya kita terlalu konservatif, nggak terlalu mengikuti zaman, kita ya akan nggak bisa bertahan, nggak akan bisa settle. Tuh, di situ kita harus inovasi. Oh gitu, iya. Ini tapi ini kan kayak ini nih Pak nih. Misalkan harga masker nih kan lagi mau naik lagi nih. Kira-kira Bapak mau naikin lebih tinggi lagi gak nih Pak dari pasaran nih? Nah, ketika peningkatan permintaannya banyak, terus produksinya mereka banyak juga, kalau bisa kita nggak apa-apa dibikin harga murah tapi continue. Karena kan pedagang-pedagang itu lebih sudah banyak lah sekarang juga yang memanfaatkan momen, mereka jual masker, si A si B jual masker. Nah, untuk bisa bersaingnya harga kita murahin, terus model masker harus bisa lebih kreatif, bisa memikat konsumen atau memikat komunitas-komunitas yang memakai masker. Biasanya kan banyak nih komunitas yang ada banyak komunitas lah. Mereka kan pengen misalnya maskernya ini gambarnya seperti ini, tulisannya seperti ini, modelnya seperti ini, tapi tetap spesifikasi harus disesuaikan. Misalnya 3 layar pertama apa yang anti air, layar kedua apa yang anti air, layar yang ketiga baru katun, seperti itu. Oh gitu, iya soalnya kan masalah nih tukang cabe aja nih Pak, tukang cabe, tukang sepeda, tukang apa gitu, sok-sokan ikut-ikutan jual masker tapi gebraknya harganya tinggi, udah parah banget. Makanya sekarang di solusinya ya itu pakai masker kain gitu. Oke, yaudah deh, oke deh Pak, gitu sampai segitu aja nih Pak nih. Mungkin saya mengganggu nih ya, mengganggu pekerjaan Bapak yang sangat luar biasa sibuk katanya ya. Oke, terima kasih Pak Semi Akbar. Oke. Ya, sampai ketemu lagi. Oke guys, sedikit doang guys solusi untuk para pebisnis yang lagi down dari keterpurukan pandemi ini. Semoga bermanfaat. Semangat terus, jangan frustasi, jangan down. Apalagi gila sampai mau bunuh diri, jangan. Sayangi keluarga Anda. Banyakin berdoa, ikhtiar, terima dengan ikhlas apa semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.